Halo guys, selamat datang. Sebelum memulai alangkah baiknya jika subscribe dan like-nya dulu biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Desa Ciburui, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tahun 1995, awal musim penghujan, di kaki bukit terjal yang dikelilingi rimbunnya hutan bambu dan ratusan batu nisan kuno, berdirilah Desa Ciburui. Desa ini tersembunyi di balik jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau sepeda motor tua. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Satu-satunya sumber cahaya di malam hari hanyalah lampu campur dan nyala api dari dapur kayu bakar. Masyarakat Ciburui dikenal memegang teguh adat dan larangan-larangan turun-temurun yang dikenal sebagai pamali. Larangan-larangan ini tidak tertulis, tetapi diwariskan dari mulut ke mulut oleh sesepuh desa. Tidak ada yang berani melanggarnya, sebab diyakini bisa membangkitkan kutukan dari masa lalu. Bayu Hidayat, 23 tahun, mahasiswa antropologi Universitas Padjadjaran, tertarik mengangkat budaya lokal untuk skripsinya. Pak Darsa, 65 tahun, juru kunci makam tua di Ciburui, satu-satunya orang yang mengetahui kisah asli pamali. Laras, 20 tahun, warga asli desa yang membimbing Bayu selama penelitiannya. Diam-diam menyimpan masa lalu kelam. Bayu tiba di desa dengan niat meneliti cerita rakyat dan ritual mistis yang masih dijalankan oleh masyarakat adat. Ia menginap di rumah kayu milik Pak Darsa yang terletak tak jauh dari komplek pemakaman tua yang disebut warga sebagai Tegal Pamali. Pak Darsa menegaskan satu hal saat mereka pertama kali bertemu. Kamu boleh menulis, boleh bertanya, tapi jangan pernah melangkah ke tengah Tegal saat malam Jumat Kliwon. Bayu mengangguk. Meskipun rasa penasaran membuncah, ia merekam segala hal yang bisa ia temui. Cerita-cerita rakyat yang ganjil, pohon beringin yang konon bisa berbisik, dan larangan-larangan unik. Seperti tidak boleh menyapu rumah saat matahari tenggelam. Semua terasa wajar hingga malam ketiga, saat ia melihat sosok putih tinggi melayang di pinggir makam. Ia membeku, tak sempat mengambil kamera. Laras yang malam itu mengantarkan makanan terlihat pucat begitu Bayu menceritakan apa yang ia lihat. Itu bukan untuk dilihat, Mas, bisik Laras. Kalau sudah melihatnya, tandanya kamu dipanggil. Bayu mulai menyadari bahwa penelitian ini lebih dari sekadar pencarian data. Ada yang bersemayam di desa, itu sesuatu yang telah lama disegel oleh adat dan larangan. Dan kini, segel itu perlahan mulai retak. Malam itu, udara desa Cipeusing terasa lebih berat dari biasanya. Angin seperti membawa bisikan dari masa lalu, menyelinap lewat sela-sela bilik rumah panggung tua milik Pak Darma, sesepuh desa. Ia duduk di depan tungku yang hanya menyala samar, menatap sebilah keris berukir halus yang ia keluarkan dari peti tua berlapis kain kafan coklat. Di balik ukiran rumit itu, ada simbol yang telah lama dilupakan, lambang dari perjanjian pamali. Sementara itu, Sari gadis SMA yang baru kembali dari Bandung untuk libur panjang masih belum bisa melupakan cerita yang ia dengar dari Arya, sahabat masa kecilnya, tentang Cipamali. Ia mengira itu hanya dongeng warga, sampai ia mulai bermimpi aneh tentang makam tua, tanah yang retak, dan suara wanita menangis dari dalam bumi. Arya, yang kini menjadi relawan proyek pemetaan tanah adat, secara tak sengaja menemukan sebuah jalur tanah tersembunyi di belakang kebun bambu dekat sungai kecil. Di ujung jalur itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak tercantum dalam peta. Desa, sebuah lembah kering dengan tiang batu bertuliskan aksara Sunda kuno yang nyaris terhapus oleh waktu. Saat keduanya menggali lebih dalam, mereka menemukan sebuah batu nisan hitam, tidak bertuliskan nama, hanya simbol yang sama seperti yang terukir di keris Pak Darma. Ketika mereka menyentuh batu nisan itu, angin berhenti, waktu seolah membeku, dan untuk sesaat mereka melihat sosok wanita berjubah putih berdiri di ujung lembah dengan wajah tertutup rambut hitam panjang. Keesokan harinya, Pak Darma mendatangi rumah Arya
Dengan suara berat, ia berkata, "Kalian sudah membuka jalan yang seharusnya tak dibuka. Cipamali bukan legenda, nah. Dia penjaga batas antara dunia ini dan yang di luar batas." Hujan deras membasahi halaman rumah panggung tua di tempat Darto dan Raka kini tinggal sementara. Petir menggelegar, memecah malam, dan angin yang membawa bau tanah basah membuat suasana semakin mencekam. Di dalam kamar sempit yang mereka tempati, Darto terjaga dari tidurnya, matanya terpaku pada jendela yang berkabut. Ia yakin tadi mendengar suara ketukan 3 kali. Pelan tapi jelas. "Raka, lo denger nggak?" bisik Darto. Tubuhnya setengah bangkit dari tikar. Raka, yang masih setengah sadar, hanya menggumam, "Apaan sih? Tuh, tidur aja." Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Darto langsung berdiri mendekati jendela. Di luar, hanya bayangan samar pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tapi, tiba-tiba sesosok tubuh putih melintas cepat di sudut pandangnya. "Anjir!" Darto mundur terhuyung. "Gue lihat pocong!" Raka langsung bangun. Ekspresi kantuknya tergantikan oleh rasa waspada. Mereka berdua menyalakan senter dan memberanikan diri keluar dari kamar. Suasana rumah sangat sunyi. Bunyi kayu yang berderit dan gemuruh. Petir seperti menjadi musik latar. Ketegangan malam itu, saat mereka melangkah ke ruang tengah, lampu minyak di meja mendadak mati, menyisakan kegelapan yang pekat. Dalam remang senter, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di dinding terdapat tulisan merah yang seolah ditulis dengan darah yang membangunkan, akan dibangkitkan. Darto mematung. Nafasnya memburu. Ini udah keterlaluan, Ra. Kita harus pergi dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu depan terbuka sendiri. Angin menerpa masuk. Dan dari luar, terdengar suara isakan. Tangisan wanita diikuti suara langkah terbungkus kain yang bergesek dengan tanah basah. Langkah itu mendekat dan semakin dekat. Hari-hari berlalu sejak peristiwa mengejutkan di malam pertama. Para penduduk di desa Karangwuluh mulai merasakan ada yang tidak beres. Meskipun mereka berusaha untuk tidak membicarakan hal tersebut, ketakutan merayap perlahan. Tidak hanya pada malam hari, tapi juga pada siang hari. Saat mereka merasa diawasi, Dika dan Arif, meskipun takut, terus melakukan penyelidikan mereka. Kali ini mereka kembali ke makam yang mereka gali, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Mereka ingin mencari tahu apakah ada yang lebih dari sekadar legenda yang beredar di desa itu, atau jika mereka benar-benar sedang menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa mereka bayangkan. Lokasi Karangwuluh, Desa Tepi Gunung, Jawa Barat. Sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara hutan lebat dan tebing curam. Desa ini memiliki sejarah panjang, penuh dengan cerita, mistis dan peringatan yang tak pernah dipedulikan. Dika, yang sudah mulai curiga dengan kegelapan yang menyelimuti desa ini, memutuskan untuk mengajak Arif kembali ke tempat yang dianggap terlarang oleh warga setempat. Mereka menyusuri jalan setapak menuju kuburan tua itu. Dengan setiap langkah, udara semakin terasa berat dan aroma tanah basah semakin pekat. "Dika, kau yakin ini keputusan yang benar?" Arif bertanya. Suaranya sedikit gemetar. Matanya tak lepas dari suasana sekitar yang semakin mencekam. Tidak ada pilihan lain. "Arif, aku merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak akan pernah bisa berhenti merasakan ketakutan ini," jawab Dika dengan tegas. Sesampainya di kuburan yang telah digali, mereka mendapati bahwa kondisi kuburan tersebut semakin memburuk. Bekas-bekas kubur yang hilang tampaknya bukan hanya akibat penggalian mereka, tetapi lebih seperti sesuatu yang telah dilakukan dengan sengaja. Ada bau busuk yang datang dari dalam tanah, meskipun tanahnya sudah ditutup kembali. "Ini bukan pekerjaan manusia biasa," gumam Dika, menatap ke dalam lubang yang semakin dalam. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai berguncang. Suara gemuruh terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Arif merinding, dan tubuhnya mulai gemetar. "Apa itu?" tanyanya terbata-bata. Dika menarik napas dalam-dalam.
berusaha untuk menenangkan dirinya. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga, katanya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah berat terdengar di belakang mereka. Mereka berbalik, dan di tengah kegelapan yang semakin pekat, muncul sosok putih yang melayang. Itu adalah sosok yang sama seperti yang mereka lihat di malam pertama. Sosok pocong yang tampak terbungkus kain kafan yang compang-camping. Sosok pocong itu melayang dengan mata kosong yang menatap mereka tanpa berkedip. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Dika dan Arif terperangah. Tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ketakutan pada sosok yang kini berdiri di hadapan mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara itu terdengar dalam kepala mereka. Bukan dari mulut sosok itu. Itu adalah suara yang dalam, penuh dengan amarah dan rasa sakit yang tak terkatakan. Dika berusaha mengumpulkan keberaniannya. "Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kami tidak bermaksud mengganggu," kata Dika. Suaranya bergetar. Sosok pocong itu semakin mendekat, dan seketika udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. "Kalian telah menggali kuburan yang seharusnya tidak pernah dibuka. Kalian akan membayar harga atas kelalaian kalian," katanya. Suara itu semakin bergema. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak, dan Dika serta Arif terjatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Mereka jatuh ke dalam ruang gelap yang penuh dengan bau, busuk, dan udara yang tak bisa mereka hirup. Di sekitar mereka, muncul lebih banyak sosok pocong lainnya, dengan wajah-wajah yang penuh kemarahan dan penderitaan. Lokasi, Karangwuluh, desa tepi gunung, di bawah tanah. Sebuah ruang bawah tanah yang terlupakan dan penuh dengan sejarah kelam. Arif berteriak, berusaha menggapai Dika yang sudah lebih dulu terjatuh. Mereka terjebak dalam dunia yang sama sekali berbeda. Jauh di bawah permukaan tanah, dunia yang hanya diketahui oleh para makhluk yang terperangkap di dalamnya. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan melihat dengan jelas jejak-jejak kaki yang terkubur lama. "Ini bukan tempat kita," Arif berbisik dengan suara serak, memegang erat tangan Dika. Dika menarik napas, mencoba berpikir jernih. "Kita harus keluar dari sini, Arif. Jika kita tetap berada di sini, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka. Teror yang lebih besar dari yang mereka bayangkan baru saja dimulai. Begitu pertama kali terperangkap dalam dunia bawah tanah, Dika dan Arif mengetahui bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk halus, tetapi dengan sejarah yang terpendam jauh lebih dalam. Mereka harus berusaha bertahan hidup sambil mencari cara untuk keluar dari tempat yang sudah terlupakan oleh waktu ini. Udara di bawah tanah terasa seperti menghisap napas terakhir dari paru-paru mereka. Dika dan Arif masih terperangkap dalam ruang sempit yang basah dan penuh aroma kematian. Setiap dinding tanah di sekitar mereka seperti hidup bernafas perlahan. Bersama desir angin yang tak wajar, sosok-sosok pocong yang tadi muncul menghilang secepat. Kemunculannya meninggalkan mereka dalam kegelapan total. "Arif, kau baik-baik saja?" Dika meraba dinding di sekitarnya, mencari celah keluar. Aku nggak tahu, Dika. Tapi kita nggak bisa diam di sini," jawab Arif. Lemas mencoba berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Dengan menggunakan korek api terakhir mereka, Dika menyalakan cahaya kecil. Di depan mereka ada sebuah lorong sempit yang tampaknya mengarah lebih dalam. Dindingnya bukan hanya tanah, tetapi seperti struktur tua, mungkin bagian dari bangunan yang sudah tertimbun bertahun-tahun. Di atasnya ada tulisan samar berbahasa Sunda kuno yang tak mereka mengerti. Mereka menyusuri lorong itu perlahan. Setiap langkah terdengar seperti gaung di antara keheningan dunia lain. Lalu sebuah pintu kayu tua muncul di hadapan mereka. Di atasnya tertulis angka lantai 5. Meskipun mereka yakin tak pernah ada bangunan bertingkat di atas makam tua tersebut. Saat mereka membuka pintunya, suasana berubah drastis. Mereka bukan lagi berada di gua tanah, melainkan di sebuah ruangan lapuk seperti kamar rumah sakit jiwa. Tua dindingnya dipenuhi coretan tangan, dan di sudut ruangan ada ranjang besi berkarat yang terikat tali. Arif menelan ludah. Tempat apa ini? Ini nggak masuk akal. Dika mendekati dinding
dan menyentuh salah satu coretan. Tiba-tiba suara-suara bisikan memenuhi ruangan. Mereka mendengar tangisan jeritan dan doa-doa yang terlupakan. Lalu terdengar langkah berat mendekat dari koridor sebelah ruangan. Pintu terbuka. Perlahan seseorang muncul dengan langkah terseok-seok, mengenakan seragam rumah sakit yang compang-camping. Wajahnya dibalut kain kafan setengah robek, dan di tangannya menggenggam lonceng kecil yang berdenting lirih tiap langkah. "Selamat datang di lantai kelima," gumam sosok itu. Lalu tertawa pelan, suara serak yang menggema jauh ke dalam batin mereka. Dika mundur perlahan, mencoba menarik Arif yang membeku karena ketakutan. Namun sebelum mereka sempat kabur semua lampu mati, gelap total saat cahaya kembali menyala. Ruangan itu berubah, mereka kini berada di aula besar yang penuh dengan sosok-sosok berjubah hitam dan kain kafan, seolah berada dalam ritual pemanggilan arwah. Salah satu sosok itu menatap Dika, "Kau yang membangunkan kami dari tidur panjang, kau membuka jalan." "Tidak, kami hanya ingin tahu. Kami tak berniat jahat," ucap Dika dengan suara gemetar. Sosok itu mendekat, tapi niat bukanlah perisai. "Kalian telah melanggar tanah ini, dan lantai kelima akan menjadi rumah kalian selamanya." Arif mulai menangis, tubuhnya gemetar. "Dika, kita harus keluar. Kita harus keluar, sekarang juga." Namun ruangan itu kini tak memiliki pintu. Tak ada jendela, hanya dinding dan lantai serta ratusan mata kosong yang mulai mendekat. Lorong sempit yang mereka susuri perlahan-lahan berubah bentuk. Dinding tanah berganti menjadi susunan bata tua yang lembab dan rapuh, seolah mengarah ke sebuah bagian bangunan yang telah lama dikubur dalam sejarah kelam rumah itu. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu setengah terbuka menanti mereka. Ketika Dika mendorong pintu itu, aroma menyengat darah kering dan dupa yang terbakar menyeruak ke hidung mereka. Ruangan yang mereka masuki gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lilin-lilin kecil yang melingkari sebuah simbol di lantai. Di langit-langit tergantung sesosok tubuh berbalut kain putih, tergantung tak bergerak, seolah menanti mereka. "Pocong," bisik Arif, menahan napas. Namun Dika memicingkan mata. Sosok itu bukan pocong biasa. Kain kafan di sekujur tubuhnya dihiasi tulisan-tulisan berbahasa Sanskerta kuno yang memendar samar. Seolah ada kekuatan mistis yang menyegel jasad tersebut di sana. Wajah sosok itu tak terlihat, tertutup rapat. Namun dari balik kain terdengar suara lirih yang menggumam. Suara itu tak menggunakan bahasa manusia. Ia seperti mantra, sebuah ratapan yang menghantui telinga dan menembus ke dasar hati. Dika tersentak. Ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini penjaga. Arif mendekat pelan. Namun tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Gelap, sunyi. Detik berikutnya, tubuh tergantung itu bergerak, menggeliat pelan, lalu membuka matanya dari balik kain kafan. Dua cahaya merah menyala dari balik lipatan kain. Dika menarik Arif ke belakang, namun sudah terlambat. Suara jeritan menggema dari dinding ruangan. Sosok itu melompat turun. Tubuhnya seolah melayang tanpa menjejak lantai, lalu terhenti tepat di hadapan mereka. "Saya tahu kalian," gumamnya dalam suara berat dan pecah. "Kalian pembongkar yang telah mengusik sumpah leluhur." Tanpa aba-aba, sosok itu mengayunkan tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam dada Dika dan Arif hingga mereka terpental ke dinding. Rasa nyeri menjalar di sekujur tubuh mereka. Tapi entah bagaimana, sosok itu tidak menyerang lagi. Ia hanya berdiri di sana. Tubuhnya kembali tergantung perlahan ke langit-langit. Seperti terikat oleh tali yang tak terlihat. Ruangan kembali sunyi. Dika dan Arif tertunduk, terengah-engah. Tubuh mereka gemetar. Tapi satu hal kini mereka yakini. Rumah ini tak hanya dihantui oleh arwah biasa, tapi oleh kekuatan kuno yang disegel ratusan tahun lalu. Dan mereka baru saja membangunkannya. Sejak makam tua dibongkar dan pokong-pokong itu muncul, warga merasakan sesuatu yang janggal. Ayam berkokok tengah malam, suara tangisan anak kecil dari dalam sumur tua, dan bau kemenyan yang datang entah dari mana. Dika dan Arif yang semula hanya berniat menelusuri sejarah kelam keluarga Arif,
kini terjebak lebih dalam. Mereka kembali ke rumah nenek tua yang dulu memberi mereka amulet. Rumah itu sudah kosong, hanya selembar kain kafan tergantung di jendela, dan di dinding terdapat tulisan merah. Jangan bangunkan yang tidur. Aku nggak ngerti, Dik, kenapa semua ini terasa seperti kita sudah dijebak sejak awal. Gumam Arif sambil menatap lelah ke arah sawah yang diselimuti kabut. Dika mengangguk. Kita harus ke punden tempat tertua di desa ini. Mungkin di sana kita bisa temukan jawabannya. Punden itu tersembunyi di balik rimbunnya bambu dan pohon-pohon beringin tua. Saat mereka tiba, seorang kakek penjaga punden sudah menunggu. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Kalian sudah membangunkan mereka, katanya lirih. Kakek itu membawa mereka ke ruang bawah tanah di bawah batu punden. Di dalamnya terdapat kumpulan naskah kuno berbahasa Sunda kuno. Di antara tumpukan itu, Dika menemukan satu yang mencengangkan naskah yang menyebutkan Ci Pamali. Ci Pamali bukan makhluk. Dia adalah penjaga batas. Ketika batas antara dunia manusia dan alam arwah dilanggar, dia akan muncul, jelas sang kakek, sambil mengusap naskah dengan tangan gemetar. Lalu kenapa semua ini terjadi sekarang? Tanya Arif dengan suara serak. Sang kakek memandang mereka dalam-dalam. Karena salah satu dari kalian adalah darah yang menghubungkan masa lalu dengan kini. Kalian membawa kunci terbukanya lorong antara dunia. Dika dan Arif saling pandang. Ketakutan mulai merambat ke tulang. Dalam diam, mereka sadar cerita ini bukan lagi soal makam yang dibongkar atau pocong yang bangkit ini, tentang rahasia leluhur yang ingin tetap tersembunyi, dan mereka telah menggali terlalu dalam. Malam itu, langit desa Cikadut tertutup mendung pekat. Kilat sesekali membelah langit seperti memaksa langit bicara. Dika dan Arif yang baru keluar dari ruang bawah tanah, menemukan diri mereka berdiri di belakang sebuah rumah tua milik almarhum Mbah Wira, dukun terakhir yang konon pernah bersekutu dengan Ci Pamali. Rumah itu telah lama terbengkalai, cat temboknya mengelupas, jendela-jendela pecah, dan halaman belakangnya dipenuhi semak liar. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah sumur tua yang ditutupi papan kayu lapuk, lengkap dengan tali dan ember berkarat yang bergoyang tertiup angin. Aku merasa tempat ini bukan cuma tua. Ada sesuatu yang dikurung di sini, ujar Arif dengan suara pelan, menatap sumur itu dengan ngeri. Dika melangkah mendekat dan tanpa sadar menyingkirkan papan penutupnya. Angin dingin langsung menyergap wajah mereka, bukan seperti udara biasa, tapi seperti napas dari sesuatu yang hidup jauh di dasar sumur. Tiba-tiba, terdengar suara pelan, seperti rintihan, atau lebih tepatnya, bisikan. Jangan dibuka, jangan lepaskan aku. Arif langsung mundur, wajahnya pucat. Kau dengar itu, Dika? Dika mengangguk, menatap sumur dengan mata terbelalak. Suara itu bukan gema, itu nyata. Seketika, tali yang tergantung di ember berkarat itu mulai bergerak sendiri. Perlahan, seakan ada yang menariknya dari dalam. Ember itu kemudian terangkat pelan-pelan, dan muncul sepotong kain kafan basah yang meneteskan cairan hitam pekat. Bau anyir darah langsung memenuhi udara. Mereka berdua mundur, tapi suara dari sumur makin keras. Lepaskan aku, kalian sudah menyentuh tanahku. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur mulai retak dan sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencuat dari celah retakan. Wajah pocong, rusak dan hitam, muncul di bibir sumur. Ci Pamali, jerit Dika. Makhluk itu tak menyerang, ia hanya menatap mereka, mata hitam pekatnya menyimpan cerita lama yang belum terungkap. Lalu, dengan suara serak yang menggetarkan tulang belakang, ia berbisik, kalian sudah membangunkan warisan kutukan, dan itu baru permulaan. Pagi itu, setelah semalaman terjebak dalam lorong basah yang membentang di bawah gedung tua itu, Dika dan Arif akhirnya menemukan jalan keluar yang membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi. Cahaya redup menembus sela-sela dinding retak. Di dalam ruangan itu, aroma anyir darah bercampur dengan bau tanah lembab, menguatkan firasat bahwa tempat itu menyimpan rahasia kelam. Di tengah ruangan, terpampang sebuah dinding penuh coretan seperti mantra kuno. Namun yang membuat jantung Dika berdegup lebih cepat
adalah cairan merah yang masih menetes dari beberapa bagian. Tulisan seolah baru saja ditulis. Arif mendekat perlahan. Tulisan ini bukan tinta, ini darah. Dika mengangguk pelan. Dan, lihat, itu nama kita. Nama kita ada di bagian bawah tulisan itu. Ketegangan meningkat saat tiba-tiba terdengar suara berat bergema dari balik dinding. Seperti seseorang atau sesuatu sedang mengucapkan mantra yang sama dengan tulisan berdarah itu. Ruangan mendadak bergetar. Cahaya padam. Suasana menjadi hitam pekat. Seketika, dinding yang penuh tulisan itu retak perlahan. Dari celahnya, muncul tangan pocong yang mulai merambat keluar, diikuti wajah putih pucat tanpa mata. Arif mundur panik, menabrak meja tua yang membuat suara berderak keras. Dika menarik tangannya. Lari sekarang! Mereka berlari, menyusuri lorong sempit yang kini terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Suara-suara aneh mengikuti mereka, tangisan, tawa histeris, bahkan bisikan yang memanggil nama mereka berulang-ulang. Mereka berhasil mencapai pintu keluar yang sempat tertutup sebelumnya. Tapi saat membukanya, mereka tak lagi berada di gedung yang sama. Di luar, matahari tak bersinar. Langit tampak merah gelap seperti menjelang kiamat. Jalanan kosong, tidak ada suara. Hanya mereka berdua dan bayangan hitam yang mengikuti dari jauh. Arif menoleh ke Dika dengan wajah pucat. Apa kita masih di dunia yang sama? Dika menghela napas, menatap tulisan kecil di dinding luar bangunan yang sekarang berubah bentuk. Selamat datang di wilayah C. Pamali. Hujan deras kembali mengguyur desa Sukaresmi malam itu. Angin menerpa dedaunan dan jendela rumah tua yang kini ditempati Dika dan Arif, tempat yang dulu disebat-sebat sebagai kediaman sesepuh dukun Pamali Kilebe. Sudah 2 hari mereka menetap di sana, mencoba menelusuri jejak-jejak misteri yang belum terungkap. Namun semakin mereka menggali, semakin kuat teror menyeruak. Dik, tadi malam aku dengar suara orang membaca mantra dari dapur, ucap Arif dengan wajah pucat. Kamu yakin bukan dari luar? Balas Dika yang juga tak tenang sejak menemukan naskah kuno bertuliskan huruf pegon penuh darah kering di balik dinding ruang tengah. Namun hal paling mengerikan terjadi saat malam ketiga. Arif, yang tanpa sadar menyebut kata Pamali sambil bercanda, langsung jatuh kejang. Matanya membelalak ke arah langit-langit, mulutnya komat kamit. Dika panik. Ia mencoba menyadarkan Arif, tapi tubuh temannya kaku seperti mayat. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari atap, berat dan lambat. Suara itu berpindah ke loteng, lalu berhenti tepat di atas mereka. Dika menoleh, dan untuk sesaat, waktu berhenti. Dari loteng yang kini terbuka sedikit, muncul sesosok kepala dengan mata hitam kelam dan mulut robek penuh darah. Wajah itu tak asing. Itu wajah Kilebe yang sudah mati puluhan tahun lalu. Dika menahan napas saat wajah itu berbisik, Pamali tak boleh main-main. Sekali terucap, hukumnya abadi. Tubuh Arif tiba-tiba melayang ke udara. Dika berlari, namun pintu rumah terkunci dengan sendirinya. Ia hanya bisa menyaksikan sahabatnya diseret ke dalam lorong gelap yang muncul di bawah lantai. Lorong yang sama seperti yang dulu muncul di kuburan pesugihan. Di akhir malam itu, Dika menulis semuanya ke dalam buku harian milik Ki Lebe, satu-satunya peninggalan yang masih utuh. Ia tahu, kini dirinya bukan lagi penelusur misteri. Ia adalah bagian dari Pamali itu sendiri. Bulan purnama menggantung rendah, cahayanya temaram tertutup kabut yang menyelimuti pemukiman. Dika dan Arif yang kini tinggal berdua, mendapati diri mereka harus kembali ke lokasi utama ritual pesugihan. Pohon bambu kuning yang tumbuh liar di belakang rumah tua Maksarti. Seorang dukun perempuan yang dulu dipercaya sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan arwah, bersama dengan Pak Rendra yang kini memihak mereka. Setelah sadar bahwa keluarganya juga menjadi tumbal pesugihan, mereka membawa kitab usang yang ditemukan di ruang rahasia di bawah rumah almarhum Mbah Salim. Kitab itu bertuliskan mantra-mantra kuno Sunda yang konon bisa mengakhiri ikatan antara manusia dan babi ngepet. Ini saatnya, kata Pak Rendra
sambil menyalakan dupa yang baunya menusuk. Ritual ini harus diselesaikan sebelum jam 12 malam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menggetarkan daun-daun bambu. Suara-suara aneh terdengar dari balik gelap tangisan, geraman, dan tawa perempuan yang menyeramkan. Dari balik pohon, muncul sesosok babi besar bermata merah menyala. Bulunya berkilau hitam pekat. Ia menggeram sambil menatap tajam ke arah mereka. "Jangan mundur," seru Dika. Seru Dika. Arif menggenggam erat manik-manik dari warisan kakeknya. Sementara Pak Rendra membaca mantra dengan suara yang semakin tegas. Sesosok pocong muncul di sisi kanan mereka, tapi kali ini ia tidak menyerang. Wajahnya pucat dan berlinang air mata. Sosok itu adalah almarhum adik Pak Rendra yang ternyata jadi tumbal pertama. "Dia memintaku mengakhiri ini," ucap Pak Rendra lirih. Babi ngepet itu melompat ke arah mereka, namun saat itu mantra mencapai bait terakhir. Cahaya menyilaukan menyambar dari dupa yang menyala, membakar udara sekitar. Jeritan mengerikan terdengar dari makhluk itu, sebelum akhirnya ia menghilang bersama angin. Namun, tanah di bawah kaki mereka bergetar, sebuah tangan keriput mencuat dari tanah. Disusul wajah Mak Sarti yang telah mati, kini bangkit sebagai penjaga kutukan. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur desa Giri Pamali. Petir menyambar nayambar langit, menerangi rumah tua di pinggir area bekas. Makam pesugihan yang kini telah berubah menjadi kawasan angker. Di dalam rumah itu, Dika duduk diam di sudut ruangan, menatap foto-foto lama yang telah basah oleh air hujan yang merembes masuk dari atap bocor. Arif berdiri di dekat jendela, sesekali melirik keluar. "Kita nggak bisa terus bertahan di sini. Makin lama, mereka makin dekat," ucapnya sambil mengepalkan tangan. Bekas cakaran pocong di lengannya masih membekas. Tapi bukan luka fisik yang membuatnya takut, melainkan mimpi buruk yang mulai menyatu dengan kenyataan. "Gue tahu," balas Dika pelan, "tapi kita belum tahu cara nutup semua portal itu. Bahkan, yang di bawah tanah rumah ini pun belum kita sentuh lagi." Malam sebelumnya, Raka, teman mereka yang sempat hilang, tiba muncul dalam kondisi setengah sadar. Tubuhnya penuh lumpur dan darah kering. Ia tak banyak bicara, hanya menggumamkan kata yang sama berulang-ulang. "Pengorbanan belum cukup, belum cukup." Mereka tahu sesuatu yang jauh lebih besar tengah menunggu mereka. Bukan hanya arwah penasaran, tapi sesuatu yang sengaja dibangkitkan melalui pesugihan babi ngepet itu. Entitas tua dari dunia hitam yang mengharuskan tumbal terus-menerus. Ketika Raka akhirnya tertidur, Dika dan Arif berdiskusi di dapur. Mereka mulai menyusun rencana, bukan hanya untuk menghentikan gangguan makhluk-makhluk itu, tapi juga mengakhiri perjanjian iblis yang telah lama dilakukan oleh sesepuh desa. "Kita harus mulai dari catatan lama itu," kata Arif sambil membuka peta desa tua yang mereka temukan di ruang bawah tanah. "Sekolah yang terbengkalai, titik-titik ini. Semua kejadian aneh muncul membentuk lingkaran," ujar Dika. "Dan pusatnya adalah sumur tua di tengah hutan karet," potong Arif cepat. Dengan gemetar, mereka menyadari bahwa jawaban atas semua teror itu mungkin ada di sana. Tapi mereka juga sadar, kembali ke hutan karet berarti menantang kematian itu sendiri. Apalagi ketika mereka tahu satu di antara mereka bukan lagi manusia sepenuhnya. Malam itu angin tak hanya dinginia, membawa aroma duka dan darah. Hutan di belakang kompleks perumahan bekas, lokasi pemakaman pesugihan itu, semakin lebat dan mencekam. Dika, Arif, dan Vira berjalan perlahan mengikuti jejak-jejak tanah yang masih basah sehabis hujan. Di tangan Vira tergenggam buku tua yang ia temukan di lemari tua rumah Mak Ero, berisi catatan ritual pesugihan babi ngepet yang selama ini menjadi pusat teror di desa itu. "Ini tempatnya," bisik Arif ketika mereka tiba di sebuah lahan kosong penuh tumbuhan liar. Di tengahnya berdiri sebuah batu nisan besar yang sudah tidak bernama. Dika meletakkan lampu Petromax ke tanah. Cahaya kuningnya menari-nari di wajah mereka yang penuh keringat dan debu. Vira membuka halaman terakhir buku tua itu, halaman yang berisi ritual penutup untuk menghentikan teror
dan mengunci kembali pintu alam gaib yang telah dibuka. Mereka harus melakukan pembakaran benda pusaka yang digunakan dalam pemujaan. Kain kafan, babi ngepet, cermin ritual, dan mangkuk darah kering. Kalau kita gagal, semua yang sudah mati akan bangkit. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai penagih jiwa. Ucap Vira lirih. Dika membuka tasnya dan mengeluarkan barang-barang yang mereka curi dari ruang bawah rumah tua. Kain lusuh yang masih berbau busuk, cermin retak, dan mangkuk tanah liat merah tua. Mereka menaruh semuanya di atas nisan, membentuk lingkaran dari garam dan tanah kuburan yang diambil dari pemakaman lama. Ketika api dinyalakan, jeritan keras tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. Sosok makhluk tinggi berambut panjang dengan mata merah menyala muncul, menatap mereka dengan amarah tak terbendung. Sosok itu bukan manusia, bukan juga hantu, ia adalah perwujudan pamali, penjaga batas antara alam gaib dan nyata. Kalian tidak punya hak menutup apa yang sudah dibuka, raung makhluk itu. Suaranya menggema seperti dari perut bumi. Tapi Vira tak gentar. Ia membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno yang tertulis di buku. Diiringi gemetar tapi penuh keyakinan. Cahaya dari api berubah biru terang. Sosok itu berteriak. Tubuhnya terpecah menjadi kepingan asap hitam yang menghilang ke dalam tanah. Saat api padam, keheningan meliputi hutan. Tapi malam belum usai. Langkah-langkah kecil terdengar dari arah balik pepohonan. Dengar itu? Tanya Dika panik. Langkah, banyak langkah, jawab Arif dengan napas tercekat. Dari kegelapan muncul puluhan sosok dengan wajah tertutup kain putih pocong yang sebelumnya diam kini bergerak menuju mereka. Lambat, tapi pasti. Ritual telah menghentikan pemanggilnya. Tapi roh-roh yang sudah bebas belum ingin kembali. Langit malam itu tampak merah membara. Tidak seperti biasanya. Angin bertiup dari arah barat, membawa aroma daging hangus dan tanah kuburan yang baru tergali. Warga desa mulai merasakan keanehan yang makin hari makin jelas. Ayam berkokok di tengah malam, anjing menggonggong ke arah tanah kosong, dan bayi-bayi menangis bersamaan tanpa alasan. Dika, Arif, dan Pak Seno telah kembali dari lorong sesat di bawah makam. Mereka membawa serta peti kecil tua yang ditemukan di bawah tanah. Peti yang diyakini menjadi pemicu awal dari kutukan. Pocong yang berkeliaran, namun mereka belum membuka peti itu. Karena menurut catatan kuno yang ditemukan sebelumnya, siapapun yang membuka segel peti tanpa ritual akan membebaskan sesuatu yang lebih mengerikan. Kita harus membawanya ke balai desa. Pak Lurah harus tahu ini lebih dari sekadar gangguan roh, kata Pak Seno sambil mengamati simbol tua yang terukir di peti kayu. Namun, begitu mereka tiba di balai desa, keadaannya telah porak-poranda. Jendela pecah, meja terbalik, dan di dinding kayu terpampang tulisan darah. Jangan ganggu perjanjian lama. Arif merinding. Perjanjian apa? Siapa yang membuat perjanjian ini? Tanyanya pada Pak Seno. Namun pria tua itu hanya diam, matanya menyipit tajam. Ada sesuatu yang kalian belum tahu, ujar Pak Seno akhirnya. Peti ini bukan hanya peninggalan pesugihan, ia adalah wadah kutukan dari generasi pendiri desa. Kutukan untuk menjaga kekayaan dan kuasa. Dengan membayar tumbal manusia setiap 3 generasi, Dika mulai paham. Jadi yang kami alami ini bukan hanya karena pembongkaran makam, tapi karena rantai kutukan yang tidak pernah diputus. Pak Seno mengangguk perlahan, dan kini waktunya telah tiba. Rantai itu pecah, dan mereka yang selama ini tertidur telah bangkit. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari luar balai desa. Pocong-pocong dengan mata hitam pekat dan kain kafan berlumur tanah melayang menuju pusat desa. Tapi kali ini ada satu yang berbeda. Sosok besar berselubung kafan emas pemimpin para arwah yang disebut dalam legenda sebagai Ci Pamali. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma anyir darah dan bunga Kamboja dari arah kuburan tua yang dibongkar. Di tengah lingkaran tanah merah basah itu berdiri Dika, Arif, dan Naya. Bertiga dengan pakaian lusuh, tubuh penuh luka,
dan mata yang menyiratkan ketakutan campur penyesalan. Setelah serangkaian peristiwa ganjil dan berdarah, mereka akhirnya menemukan naskah kuno yang tertulis dalam aksara Sunda kuno, Kitab Pamali, peninggalan dari masa penjajahan yang memuat larangan-larangan mistis yang kini telah mereka langgar semua. Semua ini terjadi karena kita menggali makam yang seharusnya tak boleh dibuka. Kata Naya lirih, kuburan itu bukan tempat orang biasa dikubur, tapi tempat dikuncinya perjanjian antara manusia dan makhluk halus. Dika menggenggam naskah itu erat, dan sekarang mereka semua kembali untuk menagih janji. Langit di atas mereka memerah. Pocong-pocong yang selama ini meneror, kini berdiri berjajar, membentuk setengah lingkaran di sekitar mereka. Di tengah mereka, muncul sosok yang berbeda tinggi, berbalut kain kafan hitam, wajahnya tanpa mata, hanya rongga gelap menganga, dengan suara gemuruh dalam. Aku, Ci Pamali. Suaranya menggema hingga menembus tanah. Kalian telah membuka segel terakhir, dan jiwa kalian adalah harga untuk membungkusnya kembali. Arif mulai membaca mantra penutup yang tertulis dalam kitab. Suaranya gemetar, tapi mantap. Pocong-pocong mulai mendekat. Angin menjadi badai, satu per satu. Tanah mulai menelan tubuh pokong-pokong itu kembali ke liang mereka. Sosok Ci Pamali menggeram, meronta, tapi tak bisa melawan kekuatan kitab asli yang telah dibuka dan dibaca dengan tulus. Sampai akhirnya, hening. Hening, mereka bertiga kini duduk di tanah. Tubuh lemas, tapi masih hidup. Apakah sudah selesai? Tanya Arif. Dika hanya mengangguk. Sudah, tapi harga yang kita bayar terlalu mahal. Naya memandang ke langit. Kini kembali gelap dan berbintang. Namun saat kamera perlahan menjauh, terlihat di balik pohon beringin tua, satu sosok pocong masih berdiri. Diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Cerita ini belum sepenuhnya selesai. Langit malam di kampung Salaka diselimuti kabut pekat, seperti menutupi luka lama yang belum pernah sembuh. Suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan desir angin yang membawa aroma kemenyan terbakar. Dika, Arif, dan Pak Yosa berdiri di tengah pekarangan rumah tua tempat semua mimpi buruk bermula. Di tangan Dika tergenggam kain kafan terakhir yang dipercaya sebagai jimat utama dari ritual pesugihan Ci Pamali. Pak Yosa mulai melantunkan mantra pemutus yang diwariskan oleh leluhur kampung. Suaranya bergetar, namun tegas. Di sekeliling mereka, lilin-lilin menyala dengan nyala biru tak wajar. Sosok-sosok pocong yang selama ini meneror mulai bermunculan. Berdiri diam di batas lingkaran, perlindungan yang dibuat dari garam dan bunga setaman. Mereka tidak menyerang, tidak menggeram, hanya memandang. Ini saatnya mengakhiri semuanya, bisik Pak Yosa dengan napas berat. Namun saat mantra hampir selesai, sosok pocong bertubuh tinggi dan bermata merah menyala melompat, menerobos batas perlindungan. Itu adalah Ci Pamali, roh penjaga pesugihan yang marah karena perjanjiannya dilanggar. Arif berteriak, tubuhnya terdorong mundur ketika makhluk itu mencoba meraih kain kafan di tangan Dika. Namun, Dika tak mundur. Ia membakar kain kafan itu tepat di tengah lingkaran. Api berkobar besar, membentuk pusaran cahaya yang menyilaukan. Ci Pamali menjerit, suara yang terdengar seperti ribuan suara tangisan manusia bersamaan. Sosok-sosok pocong lainnya ikut melolong. Lalu satu persatu mereka terbakar dalam cahaya tersebut. Dalam hitungan detik, semuanya hening. Hanya suara jangkrik yang tersisa. Kabut menghilang, dan rumah tua itu roboh ke tanah, menjadi abu seperti ritual yang telah selesai. Dika terduduk lemas, matanya masih terpejam menahan tangis. Arif memeluknya, dan Pak Yosa menunduk dalam doa panjang. Esok harinya, berita tersebar. Rumah-rumah yang dulu dipakai ritual pesugihan mulai hancur sendiri. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi pamali. Namun, di ujung jalan desa, seorang anak kecil berdiri menatap rumah abu itu sambil tersenyum kecil. Di belakangnya, bayangan pocong melintas sekejap. Pagi itu mendung menutupi langit desa Cipamali. Hening yang tidak biasa menyelimuti desa,
sejak kejadian semalam. Rumah Paraji masih disegel garis polisi, dan warga memilih untuk menutup pintu rapat-rapat. Tak ada suara ayam, anak kecil, atau motor lewat. Semua seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih buruk. Dika duduk di balai bambu rumah kakeknya, menatap catatan lama yang ditemukan di balik altar ruang bawah tanah. Di sana tertulis, Pamali adalah pagar antara dunia, kita dan mereka yang pernah dikorbankan. Jika pagar itu rusak, maka warisan kegelapan akan bebas berjalan. Arif berdiri tak jauh dari sana. Matanya masih merah karena begadang semalaman. Ia sibuk mengamati simbol-simbol aneh di sekeliling desa. Ternyata ada semacam lingkaran pelindung yang dibuat leluhur mereka. Dan kini, satu bagian dari lingkaran itu yaitu tanah. Kuburan pesugihan yang sempat dibongkar telah rusak. Kita harus perbaiki pelindung itu, ujar Arif pelan. Sebelum semuanya terlambat, namun upaya mereka tak semudah itu. Malam harinya, makhluk-makhluk yang dulu hanya muncul sebagai teror, sesekali mulai berjalan bebas. Pocong-pocong tak lagi hanya berkeliaran di hutan, tapi muncul di jalan desa, di dapur warga, bahkan di kamar tidur. Salah satu tetua desa, Mbah Tirta, akhirnya mengakui sebuah rahasia lama yang selama ini ia pendam. Dulu, Cipamali bukan hanya penjaga desa, tapi juga ciptaan dari kutukan pesugihan. Mereka yang membuat perjanjian, jiwanya tidak mati, hanya ditidurkan dalam makam-makam khusus. Jika makam itu diganggu, maka mereka bangkit dalam wujud Pamali. Yang kalian lawan bukan sekadar arwah gentayangan, kata Mbah Tirta, mereka adalah hasil keserakahan. Manusia yang tidak pernah membayar lunas harga dari apa yang mereka minta. Dika dan Arif tahu, satu-satunya cara untuk menutup kembali gerbang kegelapan adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sama berharganya dengan jiwa kejujuran, darah, dan ikatan leluhur. Malam itu, mereka memutuskan masuk ke dalam ritual pamungkas, tanpa jaminan kembali. Karena yang mereka hadapi kini bukan lagi sekadar teror, tapi warisan terlarang yang telah dibuka oleh tangan manusia sendiri. Langit di atas desa Cipamali berubah kelabu pekat. Kilatan petir menyambar, seolah langit murka terhadap apa yang telah dibangkitkan manusia. Dika berdiri di atas pusaran tanah yang telah mereka gali. Di sanalah jantung kutukan itu bersemayam. Peti tua berlapis kain kafan lusuh, penuh tanah dan darah kering. Arif, wajahnya dipenuhi luka dan debu, memegang naskah kuno yang ditemukan di ruang bawah tanah. Rumah almarhum Mbah Raji ini bukan sekadar pemakaman biasa. Dika, ini adalah pemakaman ritual Pamali, tempat dikurbankannya jiwa sebagai syarat menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dika menatap naskah itu dengan ngeri. Jadi, semua ini, pembongkaran kuburan, teror pocong, dan kematian warga itu semua, karena kita mengusik keseimbangan itu. Suara berat tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Sosok wanita tua, tubuhnya diselimuti kain gelap, dan matanya bersinar merah samar. Kalian telah membangunkan para penjaga. Mereka tidak akan tenang sampai darah diganti dengan darah. Arif mundur selangkah. Siapa kau? Aku hanya penjaga wasiat. Wasiat yang kalian langgar, jawab wanita itu. Kemudian tangannya menunjuk ke peti. Dika memberanikan diri membuka kain kafan pada peti itu. Di dalamnya, bukan jasad manusia biasa, melainkan tumpukan tulang dan kepala babi hutan, simbol kuat pesugihan babi ngepet. Tubuh itu dibungkus mantra yang kini sudah terbakar setengah. Ini bukan kuburan biasa. Ini altar pengikat babi ngepet. Siapapun yang menyentuhnya tanpa izin akan diburu sampai keturunan terakhir, gumam Dika. Tanah mulai berguncang. Dari dalam peti, asap hitam menyembur keluar, membentuk siluet menyerupai makhluk buas. Arif menjerit saat kabut gelap itu menerkamnya, membawanya ke dalam pusaran. Dika mencoba menarik sahabatnya, tapi kekuatan dari dunia lain terlalu besar. "Lari, Dika!" teriak Arif di tengah seretan gaib yang tak terhindarkan. Dika tak punya pilihan. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar dari area pemakaman, meninggalkan pusaran kehancuran di belakangnya. Petir menyambar titik tempat peti terkubur kembali. Suara tangisan, jeritan, dan tawa pocong menggema di antara pepohonan. Tapi Dika tahu ini
belum akhir. Masih ada 1 episode lagi untuk menuntaskan kutukan ini. Langit malam tampak kelam, nyaris tak berbintang. Dika, Arif, dan Wulan berdiri terpaku di depan lubang tua yang kini telah terbuka kembali. Dari dalamnya, suara tangisan dan bisikan serak memanggil. Mereka seperti meminta satu hal terakhir sebelum semuanya berakhir. Ini tempat asal mula semua kutukan ini. Gumam Wulan lirih. Tangannya menggenggam erat liontin, peninggalan Nyi Rengganis. Satu-satunya kunci untuk menutup portal kutukan itu selamanya. Arif menoleh ke Dika, matanya penuh luka dan kelelahan. Kita udah kehilangan banyak. Pak Burhan, Pak Jaya, bahkan tubuh kita udah nggak normal lagi. Setelah kejadian itu, kalau ini terakhirnya, gue cuma mau pastikan semuanya selesai malam ini. Dika mengangguk pelan. Mereka turun bersama ke dalam lubang tempat ritual pamali pertama dilakukan. Tempat di mana Roro, pesugihan, dan kematian menyatu. Di dalam, sosok bayangan besar dengan wajah separuh manusia dan separuh babi berdiri di antara lilin merah darah. Makhluk itu adalah wujud nyata dari CI Pamalientitas hasil pesugihan. Pamali dan darah. Siapa yang memanggilku? Dan siapa yang berani mengakhiri warisan ini? Suaranya bergema dari segala arah. Wulan maju dengan gagah. Kami bukan memanggil, kami datang untuk mengakhiri semua nyawa yang kau renggut, semua darah yang kau tuntut cukup sudah. Dengan bacaan mantra pamungkas yang diajarkan dalam mimpi oleh arwah Nyi Rengganis, Wulan mengangkat liontin ke udara. Cahaya putih menyilaukan menerangi gua, dan makhluk itu menjerit keras, menggeliat dalam kesakitan. Suara-suara tangisan dari arwah yang terperangkap mulai terdengar. Satu demi satu terlepas dari kutukan. Arif dan Dika membantu Wulan menjaga cahaya tetap menyala. Meski tubuh mereka terasa terkuras, batu-batu mulai runtuh. Dan tanah bergetar hebat menandakan akhir dari kekuatan Ci Pamali. Dengan teriakan terakhir, makhluk itu hancur menjadi abu. Portal tertutup. Keheningan melingkupi mereka bertiga. Beberapa minggu kemudian, Desa Margaluyu kembali sunyi. Tidak ada lagi teror malam. Tidak ada lagi jejak makhluk atau suara-suara aneh. Warga perlahan kembali menjalani hidup mereka. Namun, di satu sudut desa, sebuah papan kecil tertancap. Jangan pernah bangunkan yang telah dikubur dengan pamali. Karena mereka yang memaksa akan dihantui selamanya. Wulan, Dika, dan Arif berdiri di depan papan itu. Mereka tahu, meski kisah ini telah selesai, warisan pamali tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu mereka yang melanggar lagi.